Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nina Fujiana, calon relawan Bimba. Tetap semangat dan terus belajar. Di sini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas review. Untuk materinya itu tentang motivasi. Baik, langsung saja disimak. Pertanyaan pertama, jelaskan tentang tanggung jawab relawan Bimba AYUEO. Sebagai relawan Bimba AYUEO, kita memiliki tanggung jawab. Ada dua tanggung jawabnya. Yang pertama, kita harus memiliki kesadaran dan keyakinan tentang tujuan utama pendidikan. Nah, ketika kita menjadi relawan Bimba AYUEO, kita sudah harus berkomitmen. Mindset kita sudah harus berubah, sudah harus diperbaiki bahwa kita harus benar-benar sadar. Harus benar-benar yakin dengan tujuan utama pendidikan ini. Bahwa kita sebagai relawan pendidikan yang tujuannya ingin membahagiakan semuanya, yaitu baik membahagiakan pendidiknya ataupun membahagiakan peserta didiknya. Sedangkan yang kedua yaitu tanggung jawabnya adalah ketika kita sudah sadar, kita sudah yakin dengan tujuan untuk bahagia, tanggung jawab selanjutnya adalah menerapkan 3 kunci utama kebahagiaannya, yaitu dengan bermain, berbuat baik, dan belajar. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ada 7 tahapan dalam belajar, yaitu kita harus tahu, paham, mengaplikasikan, menganalisa, sintesa, evaluasi, dan sosialisasi. Sebagai seorang relawan Bimba AYUEO, kita bertanggung jawab untuk bisa menerapkan tahapan belajar. Tapi bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar paham saja. Jadi kita harus benar-benar bisa menerapkan dan akhirnya nanti kita bisa mengevaluasi serta bisa mensosialisasikan. Salah satu cara supaya kita bisa berbuat baik dengan cara lainnya yaitu dengan judi tangkap. Dalam judi tangkap terbentuk dari adanya kesadaran dan kepedulian terhadap peranan paradigma Bimba. Nah, itu merupakan salah satu cara supaya kita bisa berbuat baik. Namun tanggung jawab juga terdapat dalam cara lainnya yaitu dengan judi tangkap. Dalam judi tangkap terbentuk dari adanya kesadaran dan kepedulian terhadap peranan paradigma Bimba. Yang pertama ada jujur. Jujur di sini, relawan Bimba AYUEO kita diarahkan untuk selalu jujur dalam membimbakan dan menjadi pembelajar. Kemudian ada disiplin. Sebagai orang dewasa di Bimba AYUEO, kita harus disiplin dalam berbagai aspek, terutama disiplin dalam belajar dan membimbakan. Artinya, kita mau belajar secara terus-menerus tentang proses perbaikan diri menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya ada tanggung jawab. Di komunitas Bimba AYUEO, kita sebagai orang dewasa diwajibkan untuk menjadi pembelajar dan bertanggung jawab untuk mengembangkan atau membimbing minat belajar anak. Kemudian ada kerjasama. Kerjasama dapat terwujud saat kita mau menjadi pembelajar dan sadar untuk melakukan peningkatan emotional quotient. Saat kita menjadi seorang pembelajar, maka kita berorganisasi akan saling mengerti dan bekerja sama. Kemudian yang terakhir yaitu peduli. Sikap peduli ini yang dapat kita lakukan sebagai komunitas Bimba AYUEO adalah dengan saling mengingatkan jika ada orang lain yang belum mau belajar dan melakukan proses membimbakan. Pertanyaan kedua, jelaskan makna setiap ayat dalam 7 nilai dasar Bimba. Baik, saya akan jabarkan terkait 7 nilai dasar Bimba. Ayat yang pertama, bahwa bimbingan minat belajar anak atau Bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan, fun learning. Nah, dari ayat pertama ini, poin utamanya yaitu kata Bimba dan fun learning. Cara menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak dengan menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan. Ayat kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Nah, poin utamanya yaitu anak adalah anugerah. Anak di sini yaitu pemberian Tuhan yang paling berharga dan diamanahkan kepada orang dewasa. Sehingga suatu yang berharga sudah seharusnya dijaga sebaik-baiknya. Maka dari itu, untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak dengan menciptakan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau
ketiga, bahwa pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Nah, poin utamanya di sini yaitu fun learning harus sepanjang masa. Nah, sudah kita ketahui bahwa penting menciptakan suasana pendidikan sepenuhnya menyenangkan untuk anak, agar minat belajarnya tumbuh dan terus menggelora. Makanya, agar tetap bertahan, perlu dilakukan dan diciptakan sepanjang hayat untuk semua anak, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Ayat keempat, bahwa pendidikan secara bertahap atau small step system dan dengan pendekatan individual atau individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning. Poin utama pada ayat keempat ini yaitu small step system atau bertahap dan individual system atau pendekatan individual adalah syarat yang mutlak fun learning. Fun learning di sini perlu bertahap disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan anak, bukan instan. Kemudian dibimbing secara individual berdasarkan karakter dan kesukaan anak. Ayat kelima, bahwa bimbingan minat belajar anak bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Poin utamanya yaitu bimba adalah hak anak dan kewajiban orang dewasa. Nah, belajar di sini bukanlah kewajiban anak, terutama bagi anak-anak usia dini, melainkan menjadi kewajiban setiap orang dewasa untuk membimbing dan mendampingi serta memastikan anak mendapat pelajaran yang layak dan sesuai. Ayat ke-6, bahwa setiap anggota komunitas bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Poin utamanya di sini yaitu komunitas bimba tentang belajar mandiri sepanjang hayat. Komunitas bimba adalah setiap individu yang tergabung dan menyatakan ingin membimbakan dimulai dari diri sendiri. Dengan kata lain, komunitas bimba adalah pembelajar yang mau memperbaiki diri serta berbagi hal positif sepanjang hidupnya, tanpa bergantung oleh siapapun atau terbatas oleh waktu dan tempat, serta sanggup menyikapi permasalahan dalam kehidupannya. Kemudian ayat ke-7, bahwa setiap anggota komunitas bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Poin utama yang diambil pada ayat ke-7 ini yaitu komunitas bimba mensosialisasikan kebimbaan. Nah, maka dari itu sudah seharusnya kita saling berbagi dan menularkan kebimbaan kepada orang lain, dimulai dari lingkungan terdekat yaitu keluarga hingga lingkungan masyarakat. Baik, sudah selesai saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas review kali ini. Saya cukupkan sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.